Oke, baik. Mungkin kita mulai untuk video pembelajarannya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ilham Bayu Ramadan. Di sini saya akan memberikan pengarahan tentang bagaimana agar kita dapat membuat gambar dan dia tuh bisa dimasukkan ke dalam crop tanpa mengubah atau men-scale dari crop itu sendiri. Jadi yang di-scale itu hanya gambarnya. Seperti yang kita tahu, kita kemarin telah membuat gambar rumah sederhana dengan ukuran 10 kali 10 meter. Nah, di sini kan dapat kita lihat kop kita tuh masih berukuran milimeter. Sehingga kita perlu konversikan ke dalam 10 dalam satuan meter saja. Agar memudahkan saat kita menggambar denah sederhananya. Karena ukurannya kan 10 meter kali 10 meter. Oke, baik. Mungkin kita dapat memulai dengan mengecek dulu satuan kita. Minus dbg unit. Kita gunakan perintah itu. Kemudian setelah itu coba teman-teman buka bagian comment history. Nah, di sini tuh ada banyak pilihan satuan. Nah, bisa dilihat di sini kita nomornya 3 yaitu milimeter. Karena kita mau membuat gambar denah sederhana dengan ukuran meter, yang mana kalau kita menggunakan satuan milimeter itu otomatis cukup besar sekali ya, bahkan mungkin sampai ribuan. Oke, coba kita ganti saja dari milimeter ke meter. Kita klik 6, kita enter, terus kita ketik 2, kemudian enter dan enter sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke tempat kita. Nah, jadi ini adalah copy yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini kan tertulis 0 ya, karena di sini tadi dimension style saya kepresisiannya kurang. Coba kita modify di bagian tolerance. Nah, 5 unit. Presisinya coba kita buat 1000. Oke. Dan close. Nah, bisa dilihat dari yang tadinya milimeter menjadi satuan meter. Jadi dari 297 mm menjadi 0,297 meter. Sebenarnya ini ukurannya sama aja ya. Yang tadi sama yang sekarang. Cuma lebih ke mengubah aja tampilannya. Oke, coba kita mulai dengan membuat rektangular. Dengan ukuran 10 kali 10. Karena seperti kita tahu kita menggunakan denah 10 meter kali 10 meter. Dan kalau selesai buat, oke. Jadi sebenarnya saya sudah buat di sini untuk denah rumah sederhana ya. Bisa dibayangkan, ini gambar kita dengan ukuran 10 kali 10 meter. Sedangkan kop kita itu ukurannya segini. Gimana sih cara masukinnya? Masukinnya ialah dengan cara di scale. Gimana sih cara scale-nya? Coba ya, kita cek dulu ukurannya. Kita cek dimensionnya yang sudah saya buat aja lah. Oke, bentar dulu. Kita klik dimension. Kita zoom. Ingat untuk dimension itu tuh dari ujung ke ujung ya. Dari sini ke bagian bawahnya. Terus tarik set. Ini. Coba kita lihat berapa sih ukurannya. Apakah udah 10 meter? Karena kan kita tadi menggunakan satuan meter. Nih. Ya, benar. Kita udah buat satunya jadi 10 meter. Oke. Jadi yalah gimana sih cara buat memasukkannya? Ya, caranya menggunakan perhitungan skala.
Oke, kita move aja dulu ke dekat kop nih. Jadi gini teman-teman, kan kita menggunakan satuan meter ya untuk saat ini. Dimana kalau kita merujuk dari rumusnya, skala itu tuh ialah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta itu tuh biasanya menggunakan satuan cm. Sedangkan jarak sebenarnya ya sama aja. Kalau misalnya kita menggunakan jarak pada petanya itu dengan satuan cm, berarti pada jarak sebenarnya kita juga menggunakan satuan cm. Untuk memudahkan nih, baiknya kita ubah juga nih satuan yang kita udah buat tadi. Jadi satuan senti. Gimana caranya? Sama saja, minus dwg unit. Ini untuk memudahkan teman-teman aja. Kita klik yang bagian sentimeter. Sentimeter itu apa? Nomor 4 ya. Terus di enter, enter, enter sampai selesai. Kita sudah selesai. Coba kita cek di bagian kopnya ya. Bagian kopnya tadi berapa? Ntar dulu. Kita zoom. Nah, sudah kembali ke bagian satuan cm. Jadi 29,7 kali 21 cm. Sedangkan yang bagian sini, coba kita cek. Apakah dia 100? Nah, ternyata 1000. Karena 10 meter. Ya, jadi harusnya, bukan harusnya sih. Ya, karena kan tadi akumulasi ya. Jadi kayak dari ujung sini ke sini tuh 10 meter. Jadi tepat dia 1000. Kalau dia diukur dari sini ke sininya 1 meter pas, itu nanti 100. Jadi kita coba hitung-hitungan ya. Jadi untuk peta nanti, bukan peta, untuk skalanya. Di kop ini 1 senti di kop itu sama dengan 100 senti di ukuran aslinya. Jadi gimana cara perhitungannya? Coba kita buka kalkulator. Balik lagi, skala itu tuh jarak pada peta itu berapa? 1 senti dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya ialah 1 senti di peta sama dengan 100 senti di aslinya. Kemudian kita bagi 0,01. Oke. Berarti ini yang nanti akan kita scale ya, teman-teman. Oke, coba kita kembali lagi ke AutoCAD-nya. Coba kita scale. Kita blok berwarna biru. Kemudian kita pencet scale. Kita titikkan saja mana kita mau scale-nya. Coba di bagian sini. Nah, untuk bagian bawahnya ini kita klik aja 0.01 dan enter. Oke, coba kita move. Agak jauh ternyata. Kita move, apakah dia sudah bisa masuk ke dalam kop kita? Coba kita cek. Dan sudah tepat. Jadi inilah cara bagaimana sih kita memasukkan nih dari yang tadi gambarnya gede banget menjadi gambarnya kecil segini dan sesuai dengan kop kita itu. Ya di sini cukup ini ya. Belum dirapin. Oke, sudah. Jadi itulah caranya. Dan ingat kembali ya, tentang skala ini cukup penting. Nanti kalian kan sudah tadi scale ya. Berarti tugas kalian cuma mengatur di bagian sini. Kan tadi kita sudah menghitung ya. Jarak pada petanya itu 1 cm. Sedangkan jarak sebenarnya itu 100 cm. Ya, jadi tepat di yang sudah saya buat tadi untuk skalanya. 1:100 gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Dan untuk ini kan masih satuan senti. Dan sedangkan kita kemarin itu kesepakatan karena kita gambar teknik kita menggunakan satuan yang presisi banget, yaitu menggunakan milimeter. Ya sudah, kita tinggal ubah lagi minus dwg unit.
Kita klik bagian comment story, kita pilih yang 3 atau milimeter, terus enter, 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 enter sampai selesai. Dan kita lihat apa satuannya sekarang. Ya, satuannya sudah menjadi milimeter. Oke, semoga dapat dipahami. Dan kalau misal nih nabrak dimensinya, dia tinggal digeser sedikit. Dan karena kita sudah menggunakan mm nih, dimana ini satunya cukup presisi ya. Ya sudah, berarti tinggal diubah di bagian dim style-nya. Dim style, modify, terus di bagian bukan alternate, tolerance. Nah, primary unit di bagian precision-nya itu dibuat 0. Oke, dan close. Sudah deh, jadi. Ingat ya, ini dalam satuan milimeter. Jadi nanti ketika kalian udah print out, oh ya, mungkin sekalian di print aja ya. Belajar juga tentang print. Jadi untuk print, pertama-tama kita rapiin dulu deh. Kita coba move aja. Panjangnya. Coba kita rapihkan terlebih dahulu. Dan juga ini ya, legiananya. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita coba print. Print kan kita menggunakan perintah Ctrl plus P. Ctrl P. Kemudian di bagian sini, kalian pilih yang namanya DWG to PDF. Kemudian untuk ini bagiannya kalian pilih ISO full blade A4 yang landscape ya. Untuk ininya window to window. Jadi kalian klik bagian ujung sini sampai ujungan belakang yang ujung bawah. Terus jangan lupa untuk preview. Klik preview. Kalian klik dulu. Apakah sudah detail gambar kalian? Terkadang saat kalian mengklik preview itu tuh gambar kalian tuh belum tipis kayak gini, belum tipis. Jadi ketika dicetak nanti kayak apa ya, tebel gitu. Nah itu biasanya terjadi ketika kalian belum mengubah ukurannya. Jadi gini, saran saya sebelum kalian print, kalian select dulu semuanya, select. Terus bagian sini, bagian ujung sini, kalian klik yang 0,0 mm. Hal ini agar ketika kalian print nanti tidak ada garis yang terlalu tebal. Coba kita print lagi. Ctrl P. Window. Oke. Bentar. Cancel. Oke, untuk satuannya, untuk settingannya coba diperbaiki terlebih dahulu. ISO full blade A4. Terus kita window. Kita klik bagian ujung sini sampai ujungan bawah sini. Kita preview terlebih dahulu apakah sudah mengenai semuanya. Karena sudah mengenai semuanya, tinggal kita oke saja. Ya, kita pakai nama ini dulu aja. Kemudian coba kita cek di bagian file yang sudah kita dan kita buka. Nah, di sini nih.
Ketika kalian zoom, nanti tuh gambarnya harusnya setipis ini ya. Kalau kalian mengikuti ukuran yang 0,0 mm gitu. Mungkin sekian untuk latihannya, dan mohon dipahami bahwa yang diubah itu tuh jangan gambarnya ya. Bukan, kebalik. Yang diubah scale-nya itu tuh, jadi jangan kalian buat gambar seukuran besar-besar, terus yang diubah itu bagian kopnya. Itu jangan sekali, karena nanti akan mengubah nih bagian skalanya itu. Karena kenapa? Semisal nih, saya punya gambar ya dengan ukuran tadi. Nih, mana ya? Karena tadi kita udah scale ya dengan ukuran 0,01. Berarti nanti kita coba scale dengan ukuran 100 ya. Copy selection, kita geser di bagian sini. Terus kita blok semuanya, terus kita klik kanan, kita cari scale. Kita titikin di sini, scale-nya berapa? 100. Karena kita tadi scale mengecil jadi 0,01. Klik enter. Terus kita zoom out. Sesuai nggak sih ukurannya? Coba kita cek lagi di sini. Ya, benar. Jadi sini udah 10.000 mm ya. 10.000 mm tuh berarti kalau 1000 kan itu tadi 10. Ya, benar. Jadi udah sesuai dengan ukuran tadi yang 10 kali 10 meter. Nih, kalau misal nih kalian buat gambar nih dengan ukuran segini, dengan ukuran 1 mm, sedangkan gambar kalian tuh, crop kalian tuh kecil. Jadi yang kalian scale tuh bukan gambarnya, tapi copnya. Coba kita, mana cop yang kosong ya? Sini kosong kayak. Ya, coba kita, sama saja sih ada gambarnya. Ya udah pakai ini aja. Oke, kita copy. Sinilah. Terus enter. Ini dilarang ya sebenarnya, karena memang memudahkan, cuma tidak dianjurkan sekali karena itu sangat mengubah skalanya. Kita select lagi, coba bentar, karena ini kecil banget agak susah juga. Kita coba scale. Oke, kurang bawah. Ntar. Ya sudah, kita coba pakai titik poin ini. Kita ubah scale-nya dengan ukuran seginilah kira-kira. Nih, kita udah yang ubah kita scale-nya ya, coba. Yang kita ubah coba yang kita scale itu bagian kopnya. Di sini emang kelihatan bagus teman-teman. Cuma kalau kalian cetak ya, kalian cetak terus kalian print atau dibentuk hard file, ini bakalan beda jauh. Percaya deh. Iya. Karena ini yang ukurannya tuh yang suka-suka hati kita tuh cuma kopnya. Jadi nanti gambar-gambar kalian tuh ada yang kotaknya cuma segini. Terus ada yang kotaknya, misal bentar dulu. Kita agak zoom out. Kotaknya ada segini, ada yang kotaknya bukan kotaknya. Jadi kayak gambarnya itu tuh ukurannya beda-beda nanti. Nih, coba kita scale-nya agak kecilan ya. Ada yang segini, jadi nanti gambarnya gede banget. Padahal nih, kalau yang bener sekali, bukan bener sekali sih, yang bener ya, kotaknya kan segini ya, cuman nih gede kayak gini. Ya ini agak menyerupai lah ya, yang kita scale. Tadi, mana ya, hilang. Kita cek set.
agak menyerupai. Tapi kan yang benar kan segini ukurannya, kotaknya. Jadi kalau kalian ubah itu bagian kopnya, itu bakalan nggak presisi banget. Si di gambarnya ini, si gambar di dalam kopnya ini, itu tuh bakalan dengan ukuran yang tidak pasti. Jadi kayak nggak tahu nih berapa sebenarnya. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Semoga dapat dipahami. Ingat ya, ingat kembali yang di scale itu bagian ininya ya. Nih, bagian gambarnya. Kalau kalian kopnya yang di scale yang menyesuaikan gambarnya itu bakalan aneh banget. Oke, dari saya cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih.